Hi, welcome to Level Up Podcast by Academy, a show to inspire your day, featuring by fascinated guests, hosted by me, Hilman Fajrian, CEO and founder of Academy. We talk about Business 101, the spirit of entrepreneurship, career insight, and lifetime values. Each episode is a far-reaching thought, the intimate conversation which leads you to the unexpected journey. We are proud to bring you to the other side of the story. Please have a seat and enjoy it. Senang bertemu Anda lagi di Level Up by Academy. Level Up adalah program podcast dalam bentuk talk show selama 1 jam dengan para entrepreneur, industry leader, dan profesional. Program ini diinisiasi oleh Academy, aplikasi kursus online bersertifikat nomor 1 di Indonesia. Di program Level Up, saya, Hilman Fajrian, CEO dan founder Academy, menjadi tuan rumah bagi berbagai tokoh yang inspiratif dan luar biasa. Kita akan berbincang tentang berbagai macam topik, mulai dari kewirausahaan, bisnis, manajemen, karir, dan perkembangan baru dalam industri. Pada sesi Level Up kali ini kita kedatangan guest yang luar biasa, seorang anak muda, Ricky Jeremia. Selamat datang, Ricky. Iya, Kak. Iya. Terima kasih. Sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Ricky adalah co-founder atau salah satu pendiri dari Cicil. Cicil adalah sebuah fintech yang sangat populer di Indonesia yang membantu pembiayaan pendidikan untuk para mahasiswa. Dan sudah membantu sekian banyak mahasiswa dalam mendapatkan akses pembiayaan untuk pendidikan mereka. Ini sangat luar biasa ya, ini sebuah gerakan social entrepreneurship, saya yakin begitu. Dan Ricky di Cicil bertindak sebagai Chief Technology Officer, jadi dia ini bosnya programmer dan itu juga tercermin dari latar belakang Ricky selama lebih dari 10 tahun dalam computer engineering. Dia pernah menjadi developer di Apple. Wah, ini luar biasa nih. Pernah menjadi developer di Apple, kemudian di Zalora juga, di Circle, dan ya pokoknya para giants di tech industry ya. Kemudian dia juga pernah mendirikan beberapa tech startup-nya sendiri seperti Ragna Studio, dan salah satunya yang luar biasa juga Ricky adalah alumni dari Nanyang Technology University of Singapore dalam computer science. Wah, ini luar biasa dan masih sangat muda usianya. Dan di Cicil sendiri, selain menjadi co-founder, dia sudah pernah di sana berkarir selama lebih dari 5 tahun. Tentu saja sejak berdirinya Cicil. Ya, jadi Ricky ya? Ya, betul. Ya, sebelum kita berbincang dengan Ricky, kita lihat dulu, kita kenalan dulu baiknya dengan Cicil. Hanya 1 dari 4 pelajar di Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Dan lebih dari 16 juta siswa SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Untuk itu, Cicil berdiri kokoh sejak tahun 2016 untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pendidikan. Bersama Cicil, mahasiswa bisa meraih cita-citanya. Bersama Cicil, mahasiswa bisa mandiri membiayai kebutuhan pendidikannya. Bersama Cicil, mahasiswa bisa belajar dan mengembangkan kemampuannya. Cicil sebagai platform pembiayaan yang bertanggung jawab selalu memastikan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
inovasi dan pelayanan dari hati yang membawa Cicil berdiri kokoh untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan kompetensi, integritas, kepedulian, inovasi, dan kepemimpinan, Cicil bersama mahasiswa bisa bersama membangun Indonesia maju. Luar biasa sekali Ricky dengan Cicilnya. Ya, Ricky, kita akan banyak ngobrol tentang industri teknologi, di mana kamu adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang teknikalnya, di bidang teknologinya. Semoga nanti dari teman-teman audiens yang menyaksikan atau mendengarkan podcast Level Up ini bisa belajar banyak dari kamu, pengalamanmu dan kompetensimu. Nah, pertama ya kita melihat bahwa industri teknologi saat ini menjadi salah satu pilihan favorit atau darlingnya para milenial atau Gen Z, ya, baik dalam entrepreneurship maupun bidang karir. Nah, menurut kamu kenapa kok industri teknologi menjadi darling buat mereka? Ya. Kalau mengenai itu mungkin karena pertama exposure media kali ya, karena kan emang kalau kita ngomongin teknologi kita bisa lihat yang paling terkenal dulu aja yang orang percaya gitu kan, ya dari belakang yang bisa dibilang teknologi gitu kan, Elon Musk, Jeff Bezos. Jadi kan pasti orang-orang kalau mau jadi sesuatu ya salah satunya ya pengen jadi paling kaya gitu kan. Jadi di situ pasti ada attractiveness-nya gitu. Kemudian di Indonesia pun juga kan kalau kita ngomongin ya pekerjaan gitu, yang namanya supply and demand di dunia teknologi itu semakin lama demand-nya semakin besar, sedangkan supply-nya nggak bisa keep up. Jadi tentu di situ banyak peluang gitu untuk teman-teman semua untuk berkarya ataupun bekerja di dunia teknologi kan. Jadi ya di mana ada duitnya ya kita pasti cari ke situ lah. Itu harus kita akui juga gitu, ketika kita ngeliat job opening, banyak job opening di teknologi itu tawarannya bisa lumayan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan karir-karir tradisional lainnya. Jadi saya rasa faktor paling besarnya di situ ya, kenapa orang-orang tuh pengen masuk ke teknologi gitu, atau kerjanya pengen di teknologi, karena ada peluang, ada duitnya juga gitu, dan tadi mimpinya juga bisa besar gitu dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang konvensional atau berkarya di dunia yang lebih konvensional. Itu salah satunya. Selain itu mungkin karena teknologi itu sendiri juga yang namanya disebut dengan teknologi itu kan kayaknya udah langsung bisa disinonimkan dengan masa depan gitu ya, karena kan teknologi, ketika kita buat sebuah teknologi baru itu berarti kan kita membuat masa depan yang berbeda dari yang sudah ada sekarang gitu. Di situ pasti banyak orang-orang, khususnya untuk pemimpi-pemimpi gitu, entrepreneur yang pengen masuk ke situ karena ada bisnis bahwa dia bisa mengubah gitu, bisa mengubah sesuatu. Takdir dunia ini bisa dia arahkan juga gitu, ada impact gitu. Mungkin kalau bagi saya mungkin kurang lebih seperti itu kali ya alasannya. I see. Ya, saya punya banyak orang yang saya kenal, terutama pada usia yang di bawah saya ya. Pada generasi pada Gen Z gitu. Nah, atau late milenial, mereka itu cenderung untuk memilih bidang karir dalam tech industry, meskipun bidang pendidikan mereka itu mungkin tidak ada hubungannya. Gitu. Misalnya begini, keponakan saya, wah ini saya ngomong keponakan jadi ketahuan nih umurnya. Yeah. Saya juga pada keponakan. Sama kok. Seumuran kita. Keponakan saya itu dia baru lulus dari teknik metalurgi di UI. Tapi kok justru dia memilih bidang karir di tech industry, justru yang berhubungan langsung dengan dia, misalnya manufacturer gitu.
itu tidak menarik buat dia. Nah, begini, kalau saya hubungkan misalnya pada generasi saya dulu atau misalnya di generasi orang tua kita dulu, orang tua kita dulu prefer orang tuh jadi PNS ya, PNS, TNI, Polri gitu. Dulu namanya ABRI. Gitu. Kemudian itu bergeser misalnya di generasi saya, pengennya kerja di oil company atau mining gitu. Makanya teman-teman saya dulu kalau kuliah itu di mining, iya ya, maksudnya di geologi, perminyakan, segala macam. Gitu. Nah, kemudian di generasi selanjutnya di tech industry. Nah, menurut kamu apa sih sifat-sifat unik pada industri teknologi yang ada sekarang ini sehingga dia itu bisa begitu menarik buat anak-anak muda dan menjadi referensi utama ketimbang di industri mainstream, misalnya banking, menjadi PNS atau BUMN atau manufacturer. Apa sih istimewanya industri teknologi ini? Oke. Mungkin ada 3 hal ya. Pertama tadi secara demand gitu kan, bagus saat. Jadi teman-teman mau dari lulusan studi apapun juga bisa masuk gitu kan. Terus di situ alasan yang lainnya adalah kenapa mereka semua bisa masuk, karena secara ilmu itu kan baru gitu ya. Maksudnya kayak job yang ada di teknologi company sekarang mungkin 99% tuh istilah baru gitu ya. Bahkan tim teknologi, tim produk, tim engineer itu kan lebih baru sebenarnya. Dulu mungkin lebih ke research and development team misalnya. Jadi job yang dibuat pun juga ada istilahnya baru gitu, sehingga kita masih kadang-kadang masih open sekali untuk ilmunya gitu ya. Nggak terlalu banyak orang yang bisa kita bilang expert banget di satu bidang itu gitu. Misalnya kita ngomong UX designer expert di Indonesia gitu. Kita paling kita bisa sebut beberapa nama. Jadi emang teman-teman dari penjuru manapun gitu ya, tadi baik metalurgi atau art gitu, atau ke ekonomi dan sebagainya, hukum, itu bisa masuk, bisa belajar karena ilmunya masih baru, masih perlu dibentuk gitu. Banyak hal yang di dalam posisinya itu sendiri yang kita masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan posisi-posisi yang udah lebih established gitu. Secara disiplin maupun secara prosedur, secara struktur sistemnya itu semua, kita kalau di teknologi tim, job-jobnya itu masih banyak yang ketinggalan sebenarnya untuk dibandingkan dengan disiplin lain gitu. Jadi di situ karena ada kebaruan itu, entry-nya tuh lebih mudah gitu ya untuk orang dari manapun, karena yang perlu dipelajari itu lebih sedikit sebenarnya kalau misalnya untuk entry gitu. Kemudian satu lagi mungkin dari sisi tadi ya, attractiveness-nya, exposure-nya kan lebih bombardir di media itu kan ke situ gitu. Dan ya pasti kalau namanya anak muda itu pengennya kan yang kalau dari saya, menurut saya gitu, kita kan pengennya ya nggak mau terlalu ngikutin orang tua gitu, kayak maksudnya kayak nggak mau jadi itu sama kayak orang tua, itu ada faktor seperti itu juga gitu. Kita mau have our own success. Kalau misalnya ikutin jejak orang tua terus kan nggak bisa our own success. Kayaknya salah satu yang menarik di situ juga. Jadi our own path. Gitu sih kalau menurut saya ya. Iya. Ya, make sense. Ya, karena tadi kamu menyebut soal entry, maka saya akan coba menghubungkannya dengan entrepreneurship ya. Jadi begini, apakah benar bahwa dalam industri teknologi itu salah satu sifatnya adalah low cost entry, terutama bagi pelaku usahanya ya, bagi para foundernya. Karena saya sendiri mendapatkan pengalaman atau mengobservasi hal yang berbeda. Misalnya begini, Arkademi sendiri itu saya membuat sendiri dengan tangan saya sendiri. Itu saya masih sendirian waktu itu di Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2017, dan saya memulainya dengan modal hanya Rp750.000, dan ya hanya itu kalau bicara modal gitu, hanya Rp250.000 ketika saya memulai untuk membuat produknya.
Dan ya dalam beberapa hal I'm proud of it, saya bisa memulai dengan biaya sangat rendah. Tapi di sisi lain, saya juga punya banyak teman yang hendak memulai bisnis memulai bisnis berbasis teknologi gitu, bikin tech startup. Tapi memulai dengan biaya sangat besar, sampai miliaran. Namun toh nggak sustain juga. Gitu. Bahkan produknya sebelum go to market, sebelum komersial juga udah shutdown. Gitu. Nah, jadi saya jadi bertanya-tanya, bener nggak sih bahwa dalam industri teknologi ini, dalam aspek kewirausahaannya, salah satu sifatnya adalah low cost gitu, low cost to entry. Low cost to entry ya. Kalau pandangan saya ya, low cost to entry itu zaman sekarang itu bukan cuma di industri teknologi mungkin. Maksudnya secara umum pun kita semakin lower cost to entry-nya. Kayak bikin roket aja sekarang lebih lower cost to entry ya, makanya banyak perusahaan besar yang bikin roket itu kan bisa lebih murah dibandingkan zaman dulu NASA bikin roket. Tapi ini kayak across semua industri, sebagian besar pasti entry levelnya tuh costnya bakal lebih rendah. Salah satu penyebabnya mungkin kayak kalau di tech ya misalnya itu udah banyak kan yang namanya as a service gitu kan, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Jadi istilahnya you pay as you go gitu. Dari sini aja kan udah beda gitu. Kalau misalnya kita mau industri mining, berarti kita harus buka tambang dulu kan kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau industri manufaktur, kita harus punya mesin dulu gitu kan. Kalau di teknologi ya mungkin modal laptop istilahnya kan. Tapi di belakang sebenarnya kita sudah bisa menggunakan segala hal yang as a service. Infrastruktur bisa cloud, terus kayak pakai untuk apapun juga, untuk handle pembayaran, untuk handle messaging segala macam udah ada yang software as a service. Jadi kayak bayarnya ya secukupnya aja gitu kan. Jadi untuk mulai pasti lebih mudah. Tapi saya rasa kan di across the whole industry ya, semua industri juga rata-rata pasti makin ke sini makin lower cost sih menurut saya. Mungkin kalau untuk di teknologi lebih exposure lebih besar dan lebih dekat gitu kan dengan teknologinya sendiri gitu. Jadi dia pasti lebih cepat untuk adopting this kind of thing gitu. Maksudnya barang-barang yang bisa membuat untuk mulanya itu startnya itu lebih murah dan lebih cepat. Itu mungkin salah satu yang menurut saya gitu. Ya itu, tapi kan kalau misalnya untuk mulainya aja ya. Tapi kalau misalnya salah satu hal lagi juga untuk bisa produknya sendiri gitu untuk di-consume gitu kan, untuk dibeli gitu kan. Sekarang juga lebih cepat gitu. Penjualannya bisa langsung online kan istilahnya. Apapun yang kita mau jual, online semua bisa gitu. Jadi ya itu juga salah satu yang menyebabkan entry-nya mudah. Kayak sekarang pun jualan NFT kan istilahnya, jualan digital asset yang cuman ada presisnya doang gitu. Jadi kayak jual nilainya tuh udah bisa apapun bisa kita jual kalau kayak gitu namanya gitu kan. Apapun kita bisa jual online, sangat mudah gitu. Jadi mungkin itu sih kalau menurut aku. Iya, menurut kamu apakah requirement capital bagi pelaku tech startup itu ada hubungannya atau berkaitan sangat erat salah satunya dengan maturity pada market? Misalnya sebagai contoh saya sebutkan tadi bahwa Arkademi itu tahun 2017 saya memulainya hanya dengan modal Rp750.000 karena saat itu marketnya masih belum ada, masih belum terbentuk. Saya masih ingat waktu itu MOOC di Indonesia, masih open online course platform, itu mungkin hanya Indonesia X gitu. Nah, jadi Arkademi itu masuk di ground level. Jadi dia masuk dari paling bawah sehingga barrier to entry-nya tidak besar. Nah, tapi mungkin requirement capital-nya akan berbeda. Misalnya untuk edtech pada saat ini ketika marketnya sudah mulai terbentuk, sudah mulai saturated. Nggak bisa lagi mungkin dimulai dengan biaya Rp250.000 kalau mau bikin MOOC misalnya, seperti Arkademi. Karena
sudah banyak pemain di market, kemudian adanya regulasi, adanya ya dan lain-lain. Mungkin begitu juga menurut saya dengan di fintech ya, gitu. Akan berbeda requirement capital ketika fintech, ketika mungkin cicil dulu memulai di mana regulasinya pastilah belum seperti saat ini. Yang saya tahu misalnya fintech itu perlu ada regulasi yang mengatur berapa pemodalan minimal, kemudian harus melewati tahap sandbox, dan ya requirement lain dalam hal operationnya, compliance-nya dan segala macam, ya tentu butuh resource untuk itu. Nah, jadi sehingga saya pikir kalau orang mau bikin fintech sekarang nggak bisa lagi pakai modal kecil seperti cicil dulu. Nah, menurut kamu teori ini benar nggak? Harusnya betul ya Pak, maksudnya sorry Mas, harusnya betul ya Mas Hilman, karena ya ini kalau ngomongin teori gitu kan, teori bisnis gitu ya, karena sudah ada pemainnya gitu kan, jadi red ocean otomatis ada barrier to entry-nya makin besar gitu, karena pasti pemain-pemain dalam maupun industri sendiri udah makin terbentuk gitu kan, jadi ongkos mulainya juga pasti bakal naik gitu. Itu pasti terjadi lah, apalagi kalau misalnya industri yang sangat sensitif seperti finansial ya kan, itu campur tangannya lebih banyak lagi gitu kan, nggak cuma dari pemainnya sendiri tapi juga tadi government, ada politiknya juga kadang-kadang kan gitu. Hal seperti itu kan makin ongkos gitu, kayak gitu-gitu ada juga. Jadi pastilah kalau misalnya kita masuk ke tempat yang sudah well established gitu kan, karena udah dibangun gitu, teman-teman di dalam udah bangun nih rumahnya nih, udah dibangun nih namanya rumah fintech gitu kan, udah dibikin dengan segala macam ya security-nya gitu kan, dengan pelayanannya gitu, udah punya asosiasi kan kita dan sebagainya macam. Yang baru masuk tentu harus siap mulai dari itu gitu, nggak bisa mulai dari saya nggak mau deh ikut asosiasi gitu, saya nggak mau deh pakai bla 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 gitu, saya nggak mau deh pakai security gitu, misalnya kita masuk ke rumah orang gitu di suatu kosan gitu kan, nggak bisa gitu, udah jadi soalnya harus ikutin minimal requirement ya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi bener juga sih Mas, jadi kalau misalnya ngomongin seperti itu, makanya kalau misalnya mau murah emang harus masuk ke yang belum develop kali ya gitu kan, blue ocean gitu kan, jadi belum ada yang bentuk rumahnya, kita yang masuk duluan, tapi resiko besar sih, dan itu salut sih Mas Hilman berani masuk ke yang baru kayak gitu, itu kan perlu keberanian dan kepercayaan diri yang kuat juga tuh. Iya Ricky, jadi mungkin itu menjadi salah satu dilema terbesar ya bagi teman-teman entrepreneur gitu, atau mungkin paradoks. Pertama, bahwa orang selalu ada kecenderungan untuk memulai sesuatu ketika sudah ada success story-nya gitu, bahwa sebuah marketnya sudah tervalidasi sehingga mereka sudah lihat, oh ternyata beneran ada peluang di situ gitu, maka mereka join ke dalam opportunity itu. Yang mungkin mereka tidak lihat bahwa ada cost of competition ya, gitu, cost of competition, bahwa sudah ada major player di situ segala macam. Tapi di sisi lain, misalnya seperti yang bilang bahwa Arkademi masuk ke blue ocean, di mana di situ ketidakpastian itu sangat, ini nggak, marketnya belum jelas dan segala macam gitu ya, belum ada success story-nya, tapi memang cost to entry-nya rendah, ketidakpastiannya tinggi, jadi ada trade off-nya begitu. Nah, menurut kamu ya menurut kamu sebagai entrepreneur juga, bagaimana sih teman-teman entrepreneur lain atau calon entrepreneur lain bisa mengatasi dilema ini, masuk ke sesuatu yang sudah ada success story-nya tapi marketnya sudah berdarah-darah, atau masuk ke market yang bahkan belum terbentuk, cost to entry-nya rendah tapi ketidakpastiannya tinggi. Menurut kamu gimana untuk mengelola dilema ini? Jujur itu juga mungkin bukan hal yang expert juga gitu kan, jadi kayak ditanya kayak begitu juga susah juga jawabnya. Waduh, itu gimana tuh? Pertanyaan sulit sekali ya. Kalau
saya rasa ya mungkin kalau yang kayak gitu lebih ke apa ya? Pertama mungkin untuk bisa yakin kan bahwa kalau kita masuk gitu kan ke yang nggak ada siapa-siapa gitu kan, jangan-jangan memang karena itu bukan tempat yang ada berliannya. Bisa jadi kan gitu. Untuk bisa yakin ya pertama kita harus pengalaman kali ya. Kita harus punya pengalamannya dulu gitu. Untuk kita tahu di tempat yang seperti ini ada berliannya, itu kan kita harus pengalaman dulu. Jadi kalau ya maksudnya kayak prospektor gitu, kalau misalnya kita nyari tambang minyak gitu kan, ya nggak bisa orang sembarangan terus tebak-tebakan gitu. Di sini ada minyak, di sini ada minyak kan nggak bisa. Harus yang tahu kan gitu, harus yang pengalaman gitu. Kalau ada minyak itu tempatnya seperti ini gitu, misalnya. Ya sama lah mungkin kalau kewirausahaan ini entrepreneurship yang ada beliannya gitu, yang ada duitnya di ladang yang seperti apa gitu, mungkin perlu pengalaman kali ya. Jadi ya kalau misalnya pengalaman berarti ya pertama kalau saya sarankan ya berarti emang jangan langsung sok tahu masuk dulu sih, perlu pengalaman dulu. Berarti kan kayak Mas Ilman berarti kan udah 10 tahun kan atau berapa lebih kayak untuk pengalaman kerjanya dulu baru berani kayak ke akademi gitu kan. Saya pun juga sebenarnya dicicil waktu mulai kan bukan saya yang mulai, saya ikut teman ya istilahnya gitu. Bukan pengalaman saya yang membuat berani masuk ke industri ini gitu, tapi pengalaman teman-teman yang berani masuk industri ini. Jadi kalau seperti itu, dan itu pun juga saya juga udah punya pengalaman di engineering gitu, lumayan lama ya, 7 tahun lebih gitu. Jadi ya mungkin di situ kali yang bisa bikin lebih yakin kalau mau masuk yang ke tidak pasti itu gitu. Kalau blindly aja ya paling resikonya aja besar dan ya kemungkinan gagalnya pasti lebih besar. Gitu. Oke, cool. Ya, nah sekarang coba kita ngobrol sebagai sesama engineer gitu ya. Jadi saya juga punya background sebagai engineer. Jadi saya menulis kode pertama saya ketika saya umur 8 tahun, 7 atau 8 tahun. Jadi waktu itu masih tahun 87 waktu itu. 87 atau 88 gitu. Tapi sampai ya SMP, SMA juga masih. Tapi kenapa saya nggak masuk ke informatika gitu ya, karena dulu jurusan itu belum ada. Jurusan kuliah informatika belum ada gitu. Nah sehingga saya masuk ke hukum, tapi ya akhirnya tetap aja ke bidang teknologi gitu ya. Tahun 2000 saya memulai usaha saya pertama di bidang teknologi, waktu itu software house. Nah jadi ya kita ada kemiripan lah ya sebagai seorang technical gitu, engineer. Nah, salah satu hal yang paling menyebalkan kalau saya ngobrol dengan sesama teman-teman entrepreneur yang tidak memiliki background technical, ya entah backgroundnya bisnis lah, marketing segala macam, mereka itu sering underestimate pada setiap hal yang menyangkut teknologi. Misalnya mereka mau bikin tech startup lah, bikin startup gitu. Kan gampang tuh, dia bilang tinggal bikin web, tinggal bikin app gitu. Cuma bikin ini, cuma bikin itu gitu. Habis itu langsung jualan, langsung bisa berbisnis gitu. Saya pikir ini orang gila lah. Dia pikir bisa lah cuma sekedar bikin web, bayar orang bikin web, bayar orang bikin app gitu. Kemudian dia bisa punya bisnis dan jadi kaya mendadak gitu. Dan itu sangat menyebalkan buat saya gitu. Karena mereka nggak tahu betapa susahnya bikin sebuah produk gitu. Produk. Nah, jadi menurut kamu kenapa sih ada kecenderungan berpikir seperti itu bagi para founder atau entrepreneur yang tidak berasal dari latar belakang teknologi atau teknikal? Iya, yang pertama memang hal seperti ini pasti sering terjadi antara disiplin ya, antara ilmu yang satu dan yang lain. Kita pun juga pasti sering kayak tidak bisa mengestimate ilmu-ilmu lain gitu, ilmu mengenai finansial, mengenai bisnis, mengenai hukum dan segala macam juga
sebagai misalnya saya pribadi gitu di dunia tech pasti susah untuk mengestimate hal-hal seperti itu gitu, baik itu kita overestimate ataupun underestimate, karena kita nggak paham gitu kan, kita cuma tahu jadinya doang. Dan kalau misalnya ngomongin jadinya doang, pasti contohnya ya, kalau misalnya kita ngomong sesama orang tech lah ya, kita ngomong algoritma misalnya gitu, cara untuk mencari shortcut gitu, mencari jalan terpendek dari satu titik ke titik lain. Kalau udah dijelaskan algoritmanya mungkin kan masih bisa dikerjakan lah gitu kan. Tapi untuk bisa menemukan algoritmanya itu kan butuh research puluhan tahun. Jadi hal seperti ini kan yang biasanya sering hilang gitu. Ketika sudah terimplementasi ya jadinya lebih simpel dibandingkan investasi yang ada gitu. Tapi itu juga saya rasa terjadi di semua industri ya, kayak kita ngomongin ekspor di bidang apa gitu. Lo untuk dia bisa mempunyai intuisi dan kecepatan decision making segala macam itu kan karena investasi pengetahuan dan research-nya dia di bidang itu puluhan tahun gitu. Tapi kalau udah dijadiin semudah itu gitu. Jadi mungkin sama juga gitu kan kalau di industri tech juga. Semudah itu bikin website gitu. Kan kayak gitu. Karena udah gitu kan jadi gitu. Padahal itu kan terjadi karena kita sudah belajar puluhan tahun gitu kan. Atau kita sudah belajar beberapa tahun lah untuk bisa bikin website gitu. Entry-nya seperti itu gitu. Tapi kalau sudah mulai ngomongin startup atau company atau produk yang besar, makin lama itu kan kompleksitinya besar sekali gitu. Nggak punya atau baca rata-rata orang-orang yang tadi masa itu kan saya bisa hire programmer gitu untuk bikin gitu. Tapi kalau bikin produk kan nggak bisa gitu, hire programmer doang nggak bisa. Ya beneran harus tech team gitu, asal product team gitu bisa bikin. Ya kayak begitu sih mungkin kayak. Kalau menurut saya gara-gara emang pertama ketidaktahuan itu membuat kita tidak bisa mengira dengan baik gitu kan. Kedua karena sering terjadi bahwa di teknologi itu kelihatannya simple gitu, karena semuanya udah disederhanakan. Jadi terlihat simple itu dia di undervalue gitu kan. Tapi sebenarnya investasi besarnya itu banyak datang di belakang nggak kelihatan. Hasilnya kan cuma website, halamannya bisa bla 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 itu kan luar biasa aja, banyak yang nggak lihat gitu sih. Iya, jadi sebagai founder dan katanya sih CEO itu kan chief of everything ya. Sorry, chief everything officer gitu. Jadi saat ini saya menduduki role itu sejak awal, dan karena itu saya juga wearing different hat ya, yang bukan saja bertindak sebagai chief pada teknikalnya, tapi juga keseluruhan bisnisnya. Nah sebaliknya, saya melihat ada kecenderungan dari teman-teman dengan background engineer yang juga undervalue atau underestimate pada hal-hal di luar engineering. Atau dia hanya fokus pada sisi teknikal. Misalnya begitu idealisnya sampai kalau membuat ngedevelop sesuatu itu maunya perfect, atau mengesampingkan prinsip-prinsip dalam validasi ya, memvalidasi MVP atau perpetual beta gitu. Bagaimana kita bisa mendevelop sesuatu secara bertahap, nggak langsung besar. Nah, jadi juga ada kecenderungan seperti itu sih di kalangan teman-teman engineer. Kamu punya pesan nggak sih buat teman-teman para engineer ya, gitu, bahwa mereka juga sebaiknya juga tidak undervalue atau underestimate kepada kompetensi atau kepentingan lain dalam sebuah bisnis atau company, yang itu tidak semata-mata hanya soal teknikal aja. Pesan ya kalau untuk mereka ya, soalnya paling gampang sih emang terjun langsung biar tahu rasa gitu kan, langsung masuk gitu kan. Hanya bawa pengalaman engineering gitu kan, terus masuk ya pasti kan bakal dihajar asal sini kan gitu, udah ngomong gitu kan, nggak tahu bikin bisnis model canvasnya gitu kan, nggak tahu visibility study gitu, terus ya
nggak tahu finansialnya juga, cash flow, wah itu hajar satu-satu. Itu tapi makanya kalau mau dikasih pesan susah juga ya, ya ya udah kayaknya cukup jelas tadi kan Mas Ilman sampaikan gitu, bahwa ketika kita membangun sebuah bisnis itu banyak hal yang perlu diperhatikan, nggak cuma mengenai produknya aja gitu, mengenai teknologinya aja, segala hal itu pasti perlu diperhatikan kalau mau berhasil gitu. Nggak ada yang full satu itu terus bisa berhasil, nggak mungkin. Misalnya kayak mau cuma perlu marketing doang terus kita bisa berhasil, paling cuma short term aja gitu, kita bisa jualan barangnya. Tapi kalau barangnya nggak bagus juga nggak bisa berhasil. Kita punya produk bagus, kalau nggak bisa dipasarkan juga nggak bisa berhasil, kan kayak gitu. Sebenarnya buat saya tuh harusnya cukup jelas gitu, cuman masalahnya mungkin apa ya, kalau pesan mungkin lebih ke arah ya kalau misalnya emang teman-teman tertarik untuk memulai usaha ya itu keniscayaan gitu, kita perlu semua. Jadi saran aja sih kayaknya mungkin lebih ke arah saran kalian harus punya partner-partner yang saling melengkapi gitu kan. Kemudian sebisa mungkin ya depth kalian di satu disiplin gitu, misalnya engineering, ya kalian perlu punya sedikit breadth untuk bisa mengerti atau istilahnya paling tidak menghargai yang lain-lain juga sih. Itu mungkin kalau saya sih sarannya ke situ sih. Kalau kebutuhan kayak udah cukup jelas lah, maksudnya teman-teman harusnya cukup sadar gitu kalau buat produk itu nggak ada yang cuma satu orang bisa satu hal doang bisa gitu. Kita harus punya kemampuan bukan orangnya tapi bisa aja tim gitu kan, bisa mengcover segala hal juga gitu kan, banyak hal lain juga harus cover oleh tim ataupun oleh kalian kalau mau berhasil. Itu kayak cukup jelas. Kalau nggak percaya ya coba terjun aja, paling juga babak belur gitu. Iya. Jadi yang menurut saya juga salah satu yang cukup jelas kan adalah bahwa orang tidak membeli atau orang tidak menggunakan hanya karena kita membuatnya. Betul. Iya. Jadi bukan karena kita bikin sesuatu yang hebat, aplikasi app yang hebat gitu, web yang hebat atau apa yang hebat, yang kita anggap hebat, kemudian orang akan serta-merta makai itu, membeli itu kan. Enggak seperti itu ya. Yep. Iya. Nah, ini juga. Jadi sebagai sesama engineer gini bahwa kita ini adalah jantung yang mengeksekusi setiap inovasi ya. Di sisi lain, inovasi itu berkembang dengan sangat cepat. Sekarang bahkan sangat sulit diantisipasi. Nah, dari setiap teknologi yang tersedia di market, kan nggak semuanya winning ya. Nggak semuanya menang. Dan tidak semuanya bisa membuat perbedaan. Nah, kalau menurut kamu, teknologi yang seperti apa sih yang bisa membuat perbedaan? Oke, menarik sekali. Karena kita pun belum winning di Cico belum winning. Jadi, tapi mungkin kita bisa kepercayaan juga kayak kenapa kita yakin kita bisa bakal winning gitu. Ya, kalau pertama yang saya percaya sih kalau untuk membuat produk itu atau membuat bisnis itu yang pasti user centric sama data driven itu dulu yang paling pentingnya mungkin ya. Jadi karena yang tadi seperti Mas Ilman bilang gitu, nggak karena kita buat bagus kemudian orang mau beli kan, orang mau beli karena usernya mau beli. Artinya apa yang dibutuhkan user atau yang diinginkan user. Jadi harus user centric dulu. Kayak di situ kalau misalnya emang user butuh, user mau ya otomatis dia akan beli. Jadi kita harus lihat dari situ dulu. Kedua ya untuk bisa developnya ke arah sana menjadi baik dan segalanya tentu harus data driven, nggak cuma kayak menurut saya atau menurut Mas atau siapapun. Tapi kan data driven artinya kita benar-benar kumpulin dari datanya. Oh kita lihat dari penjualan kita, kalau jual barang A user nggak mau gitu, jual barang B user mau, berarti kan kita jual barang B. Atau juga sebelum ke situ juga ketika kita membuat produk bisa juga kita lakukan research, kita bertanya kepada user, itu kan berdasarkan data, dan artinya kita mengumpulkan produk research ya gitu. Jadi survei, study, FGD dan segala macam
ya kurang lebih data driven seperti itu yang pasti penting sih untuk buat kita tetap bisa bergerak gitu kan. Terus apalagi ya kalau misalnya untuk membuat yang biasanya suka kelewatan nih mungkin sebenarnya yang bisa bikin kita distinct dari kompetitor gitu ya istilahnya, karena kan banyak yang produknya sama gitu ya, itu lebih ke user experience sebenarnya. Tapi bukan maksudnya posisi user experience UX designer gitu ya, maksudnya apa yang dialami user ketika menggunakan itu yang will make them stay dan yang bakal impress mereka gitu. Jadi biasanya yang saya sering lihat dilewatkan oleh teman-teman pegiat gitu, misalnya customer service gitu, itu barang-barang yang pasti selalu ketinggalan gitu. Kayak sebenarnya itu penting banget gitu, kayak mungkin itu adalah mitigation gitu kan, kayak orang-orang yang tidak puas kita gimana cara kita deal with them gitu, nggak otomatis menjadi sebuah revenue. Cuman ketika kita mempunyai customer service yang baik, user experience tadi, yang ketika dia menggunakan produknya dia merasakan impresi yang baik, itu yang bakal membuat user kita bakal stay, dan user-user yang tidak menggunakan pun juga bakal mempunyai impresi yang baik. Itu secara umum pelan-pelan pasti bakal compounding menjadi membuat produk kita tuh jadi lebih baik gitu. Itu biasanya suka hilang sih customer experience itu. Iya. Jadi kalau kita bicara soal, jadi bahwa setiap engineer punya mungkin punya mimpi untuk menciptakan teknologi yang berdampak. Nah, kalau kita bicara tentang startup di masa-masa awal, terutama, bagaimana sih kita mengukur atau metrik atau single metrik yang bisa kita gunakan sebagai acuan bahwa beneran loh ternyata produk kita ini bisa menciptakan dampak gitu. Jadi gimana cara ngukurnya, terutama di masa-masa awal? Kalau teorinya bisnis model ya? Gimana? Itu hubungan langsungnya dengan bisnis model ya? Mungkin, tapi kalau teorinya sih mungkin lebih ke arah ada yang mau beli atau enggak gitu kan, kayak kalau ada yang mau beli berarti ya itu ada potensinya gitu kan lebih ke situ. Gimana ya, saya nggak tahu. Seperti itu mungkin ya, jadi kayak langsung coba terjun aja gitu, kayak ditawarkan ke masyarakat, ke usernya maksudnya gitu. Terus balik lagi tadi user centric gitu, kayak ada yang mau beli atau enggak gitu, how much they willing to pay for this product, itu harus dilihat. Kalau biasanya sih gitu ya. Gimana ya? Menurut Mas Hilman gimana? Mungkin Mas Hilman lebih tahu gitu. Saya selalu menganggap begini, bahwa teknologi engineering itu adalah cara untuk memecahkan masalah secara bahkan saya gini, engineering atau programming itu adalah sebuah seni untuk solving problem in logic base. Dan ketika kita bisa memecahkan sebuah masalah, maka disitulah kita bisa menciptakan nilai. Dan nilai itulah yang dibenamkan ke dalam produk. Ya, baik produknya dalam bentuk app, web, segala macam. Jadi, dan bahwa seseorang itu tidak pernah kok membayar untuk produk, nggak pernah. Mereka membayar untuk nilai. Jadi mereka membayar untuk nilai, bahwa produknya itu berbasis teknologi kayak enggak berbasis teknologi kayak apa, selama dia bisa memberikan nilai, dan konsumen mau menebus nilai itu, nah maka sebuah bisnis itu bisa meng-capture value dari market. Jadi saya pikir itu bahwa produk adalah salah satu bagian dari bisnis model ya. Jadi kalau mau mengukur dampak, saya pikir itu hubungannya mungkin langsung dengan bisnis modelnya. Dan pada setiap tahapan usaha, gitu. Jadi kalau pada setiap tahapan usaha, tentu saja sukses metriknya atau sukses kriterianya berbeda-beda. Oh iya, pasti. Iya, sukses kriteria atau sukses metrik Academy tahun 2021 gitu. Dan
misalnya pada tahap awal dia belum monetize, maka mungkin single metricnya yang digunakan adalah user acquisition atau user retention gitu. Atau misalnya kalau kayak messaging mungkin berapa pesan yang dikirim. Atau misalnya mungkin kayak fintech untuk lending adalah berapa kredit yang didistribusikan mungkin gitu. Jadi bukan misalnya berapa profit yang didapat atau apa. Jadi kalau dari pengalaman saya sih begitu, dan metrik itu, North Star metric itu akan berubah sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita jalani. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu tantangan, dan saya sendiri merasakan kesulitannya ketika kita harus memilih hanya satu single metric dalam satu periode waktu, di mana single metric itu kita asumsikan adalah sukses kriteria kita, dan itu adalah dampak yang mau kita ciptakan. Sementara kita disediakan atau tersedia begitu banyak metrik, tapi kita hanya boleh pilih satu. Ini kalau salah pilih gawat nih. Karena kan resource dan effort kita kerahin semua kan untuk mendukung satu metrik ini. Kalau artinya ini jadi sebuah tujuan, jadi destination gitu. Salah milih metrik, salah milih destination, kacau tuh. Saya pikir ya seperti itu sih. Jadi tergantung dari bisnis model dan tahapan. Gitu. Menurut saya sih gitu ya. Setuju Pak, setuju Mas. Itu memang pasti tergantung bisnis modelnya mau ke arah mana. Terus memang setiap tahap pasti memang beda-beda. Gitu. Tadi kan satu yang mungkin saya mau tambahkan susahnya, ini boleh curhat gitu ya. Sangat susahnya itu kalau udah pilih pun juga gimana cara mentranslate semua teman gitu kan, semua rekan-rekan dari berbagai tim. Jadi saya bisa kontribusi apa ke otak strategik itu gitu kan. Kayak dari setiap tim kan beda-beda kan kontribusinya. Jadi untuk bisa merelatekannya itu juga lumayan banyak PR sih. Menarik juga tuh, dan kapan-kapan kita harus bahas juga tuh North Star. Iya, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak soal itu. Jadi kalau ini kalau di Academy itu strukturnya gini, di atas tuh NSM, North Star metricnya perusahaan, kemudian dia diturunkan menjadi OKR-nya perusahaan, company. Dari OKR-nya company itu turun lagi menjadi OKR-nya tim per divisi, dan semua itu harus saling related. OKR-nya tim, dari OKR tim itu turun lagi menjadi monthly scorecard buat per employee, begitu sih. Strukturnya seperti itu, dan bagaimana semuanya itu harus relevan. Jadi kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan sampai ke tingkat tingkat individu itu ada hubungannya dengan North Star metricnya kita. Ya, kita juga baru belajar sih soal itu. Ya, jadi gini, sekarang kita bicara lagi soal inovasi. Bagaimana sih company yang baru early stage atau early stage bisa bersaing dalam hal inovasi dengan para tech giants? Kan kita melihat kecenderungan bahwa bukan kecenderungan, keniscayaan dalam dunia bisnis bahwa biasanya yang besar itu makin besar karena uangnya makin banyak dan mereka punya kemampuan untuk merekrut resource atau talent yang experience gitu ya. Nah, kemudian mereka punya begitu banyak resource untuk bisa bereksperimen, untuk menjalankan setiap project dan segala macam. Nah, di mana itu memungkinkan mereka untuk bisa berinovasi dengan cepat.
Gitu. Di sisi lain, yang kecil-kecil ini seperti Arkademi gitu ya. Kalau yang cicil kan udah gede ya. Arkademi yang masih kecil ini juga harus berinovasi dengan resource yang terbatas. Nah, menurut kamu gimana gitu? Tech startup yang pada early stage itu bisa bersaing dalam hal inovasi dengan para giants. Ya, kalau ngomongin soal ini ya, tadi kan yang saya belajar ya gitu, pertama itu kita pasti harus membuat kita beda dulu gitu. Jadi supaya kompetisinya jadi nggak relevan. Kalau kompetisi tidak relevan kan jadi nggak perlu bersaing gitu. Itu strategi pertama pasti. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kita coba cari niche kita atau kita cari pembeda kita supaya kita tetap punya market gitu. Di situ kita bisa tetap grow. Dan mungkin dari si giant-giant ini juga nggak terlalu ngelirik kita jadinya gitu. Karena kalau dilirik kan bakal dihajar habis-habisan tuh. Jadi kalau misalnya kita beda gitu, kita bukan tandingan langsung kalian gitu kan. Itu mungkin kita nggak terlalu dilirik dulu gitu sampai kita agak gedean lah. Biar kita tetap bisa grow. Terus strategi pertama sih biasanya. Terus yang kedua mungkin juga untuk bisa membantu kita grow-nya lebih ini, instead of melihat giant kan ada banyak ya. Instead of melihat giant sebagai semuanya kompetitor, tapi kan kita juga bisa berkolaborasi dengan giant-giant lain yang bukan kompetitor kita. Jadi istilahnya quote-nya siapa ya? Isaac Newton ya. If I have seen further, because I stand on the shoulder of a giant. Jadi coba cari juga nih giant yang bisa kita kolaborasikan, yang bukan kompetitor pastinya gitu, yang bisa kita kolaborasikan sehingga kita juga bisa punya leverage gitu untuk bisa growing yang lebih cepat gitu. Mungkin teori sih mungkin seperti itu ya kali ya. Ya, dan ya mungkin kan salah satu, jadi saya percaya bahwa para giants, dia bisa jadi giants karena mereka mahir dalam kompetisi, gitu. Kalau nggak mahir berkompetisi, ya nggak jadi giants. Terus yang kedua, pada prinsipnya tidak ada kompetisi yang dijalankan secara manis. Gitu. Oh. Tidak ada anak baik dalam kompetisi. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang berkompetisi pasti akan berupaya untuk menetralkan kompetitor. Dan kalaupun mereka yang kecil-kecil belum dianggap potensi ancaman, mungkin pertama ya karena yang kecil masih berada di bawah radar ya, below the radar gitu. Jadi belum terdeteksi. Nah, tapi yang kecil-kecil kan nggak mungkin di bawah radar terus. Dia bisa naik, dan kemudian mungkin ketika dilihat oleh giants menjadi potensi ancaman dan dinetralkan. Ya bagus kalau cara menetralkannya adalah dengan akuisisi ya. Bagus aja. Misalnya kayak bagaimana Facebook menetralkan WhatsApp ya dengan cara mau beli, Facebook menetralkan Instagram dengan cara mengakuisisi, ya bagus-bagus aja. Nah, tapi salah satu cara menetralkannya adalah misalnya kayak di Silicon Valley. Gitu. Adalah dengan cara menggunakan isu hak kekayaan intelektual. Jadi saya dengar dari beberapa teman gitu ya, kalau di sana sering gitu ada ada tuntutan, tiba-tiba ada tuntutan aja dari tech company yang lain, mungkin dari giants, bahwa si startup yang baru berkembang ini lagi berkembang bagus-bagusnya melakukan pelanggaran hak intelektual. Memang di Indonesia saya sih belum pernah dengar seperti itu ya, pelanggaran hak intelektual. Tapi kalau di Silicon Valley saya sering mendengar tuh, gitu. Sebagai salah satu cara berkompetisi. Kalau di Indonesia saya belum pernah melihat itu sebagai cara berkompetisi, tapi walau gimana pun sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah,
menurut kamu apakah kita para engineer atau mungkin company secara keseluruhan harus mengantisipasi hal-hal seperti itu? Jangan sampai ketika kita sudah mencapai traction, sudah bagus, tiba-tiba ada lawsuit gitu ke kita, ada tuntutan ke kita bahwa kita melanggar hak intelektual perusahaan lain. Menurut kamu gimana? Iya, nyobain juga sih kayak gitu. Kadang-kadang dia kalau di US masih lebih ketara lah, karena emang anything su aja udah ada apa su gitu. Ya, tapi di Indonesia untungnya belum terlalu seperti gimana ya. Kalau ngomongin soal apakah kita harus menyiapkan, kalau saya sih mungkin prinsipnya sama ya, jadi lebih ke arah resiko mitigation ya, mitigasi resiko ya. Jadi at every level we need to aware of the risk dan cost-nya. Jadi pasti perlu ya untuk paham hal begitu yang nggak bisa kita buta gitu, karena biarpun kita di Indonesia nggak terlalu ke situ, at some point kan bisa aja dari mana-mana masuk ke sini atau kita perlu keluar dari sini gitu. Maksudnya melebar gitu. Jadi pasti kita perlu knowledge-nya juga gitu. Terus kayak kalau kita mau memitigasi, aware, mempersiapkan gitu, kalau menurut saya tadi mesti mitigasi risiko. Jadi dari risiko dan cost-nya aja setiap level. Ya, saat ini kira-kira seberapa besar sih cost-nya kalau misalnya kita bermasalah dengan hal itu. Karena kan kalau untuk mempersiapkan juga perlu resource kan. Gitu kan. Maksudnya untuk perlu waktu untuk dipikirkan juga gitu kan, dan segala macam resource lain. Sama juga kayak misalnya ngomongin security dari sebuah sistem gitu. Seberapa kita mau bikin sistem kita secure gitu. At the end of the day, sistem secure apapun mungkin kalau misalnya ada gitu kan. Misalnya ada push up. Misalnya ada negara yang sangat besar mau menyerang aplikasi cicil.co.id, ya mungkin tembus-tembus juga gitu, mungkin DDoS juga gitu kan kalau misalnya yang diserang oleh yang terlalu besar gitu. Tapi apakah itu resiko kita saat ini kan mungkin tidak gitu. Jadi setiap level sama sih kayak tadi, itu harus kita evaluasi lah seberapa besar resikonya, cost-nya, seberapa besar kita mau spend di situ. Ya sama tadi kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak gitu, resiko apa hak kita gitu. Tapi harus aware sih, kita harus selalu aware sih, mesti paham sih. Dan dia itu kan permainan, tadi mungkin kalau dari Mas Imam bilang permainannya para giant kan, tapi sebenarnya it can be our weapons juga gitu, maksudnya it can be our defense juga gitu, kalau misalnya kita aware hal seperti itu ya. Karena ya mau gimana pun at some point if we are going terus growing, we will be the giant. Jadi ya bakal bermain dengan hal seperti itu juga, jangan sampai itu cuma jadi serangan ke kita doang, tapi juga harus jadi pertahanan kita kan. Jadi kita harus aware sih, license dan segala macam itu kita harus aware sih. Iya. Ini satu sisi juga kita harus appreciate juga lah kalau misalnya ngomongin license gitu ya. Kita harus appreciate lah software license dan segala macam, is our bread and butter. Apalagi kalau buat saya kan dulu kan di dunia ini startup tadi kan lebih ke game sebenarnya. Saya dulu bangun startup studi itu game gitu. Itu lebih parah lagi gitu, underappreciated sekali gitu kan, yang namanya industri kreatif gitu, produk kreatif gitu, dia dengan gampang dibajak-bajak aja kan gitu. Ya sebagai pegiat ya, mungkin salah satu pesan yang mau saya sampaikan juga harus appreciate juga tuh mengenai lisensi dan kepemilikan gitu. Iya. Kalau kita bicara soal talent ya, nah ya internet-based company seperti kita kan sifatnya cross border ya. Nah, cross border dan saya melihat ada banyak dari domestic tech startup menggunakan talent offshore gitu. Talent offshore. Nah, ya tentu mereka punya pertimbangan sendiri gitu. Tapi walau bagaimanapun saya tetap melihat bahwa local talent dalam bidang engineering gitu, tentu dia punya competitive advantage bagi domestic startup gitu. Nah, menurut kamu buat teman-teman engineer lain, apa sih competitive advantage-nya yang harus mereka kembangkan agar mereka tetap bisa kompetitif dengan offshore talent?
biasanya gimana ya kalau misalnya ngomongin talent, sebenarnya to be honest itu bakal comes down to the quality and cost ya pasti yang ngomongin perusahaan. Kita kan juga berdiri di bagian manajemen juga gitu. Jadi kita tahu kalau ngomongin talent pasti baliknya ujung-ujungnya ya kualitas dan harga gitu. Push the price, raise the quality, pasti kan selalu seperti itu kalau kita mencari talent. Cuman ya salah satu benefitnya mungkin di dunia yang supply demand yang nggak balance ini, di mana bakal besar gitu. Jadi kalian nggak bakal kesusahan, harga pun tetap bakal naik terus. Cuman tadi kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Hilman soal competitive advantage, mungkin misalnya nih kalau misalnya untuk ke arah luar negeri dulu kali ya, kalau misalnya Indonesia mau untuk bisa di-hire oleh perusahaan di luar gitu kan. Saya rasa yang paling pertama gap terbesar itu di bahasa justru gitu. Jadi praktikalnya di bahasa Inggris gitu, atau bahasa-bahasa yang digunakan lah. Itu biasanya yang menurut saya bisa jadi problem, sekaligus juga bisa jadi advantage gitu. Ketika kita bisa capture that, sebenarnya kita udah unlock berbagai hal gitu kan. Misalnya kita bisa bahasa Inggris yang baik gitu, atau bahasanya mereka lah yang baik gitu, atau kalau di depan hari mungkin bahasa Mandarin dan bahasa Rusia juga mungkin penting gitu ya, kalau kerjanya ke sana. Jadi di situ, dan juga resource dulu kan juga dalam bahasa Inggris paling mostly kan, resource pembelajaran gitu kan. Nah itu juga yang agak susah gitu kan. Nah mungkin salah satu solusinya juga supaya kita tetap mempunyai competitive advantage dalam artian kualitas engineer kita bisa bersaing ya dengan platform-platform yang menyediakan konten dalam bahasa Indonesia. Itu juga penting tuh. Gimana tuh kalau akademi bahasa Indonesia kan? Ya, setahu saya ya. Nah itu penting tuh, karena kalau misalnya untuk bisa membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi mahir bahasa Inggris kan lumayan PR dulu satu hal. Terus harus dia harus mahir ilmunya juga gitu kan. Berarti kan PR 2 kali. Tapi kalau misalnya kontennya datang ke kita bahasa Indonesia, berarti kan dia langsung bisa masuk ke konten gitu, masuk ke knowledge yang dia butuhkan. Dia mau jadi apa, ada nih knowledge-nya, misalnya di akademi lah. Jadi kan itu bisa membuat dia tetap bisa bersaing gitu. Terus untuk memulai sesuatu dia sudah mempunyai bekal yang lebih banyak. Itu yang menurut saya masih sangat kurang banget nih di Indonesia nih, konten dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya saya bersyukur banget sih ada akademi dan teman-teman yang menyediakan itu pelatihan untuk kita. Iya. Menurut kamu dalam 5-10 tahun mendatang, apa sih kebutuhan pada market di industri teknologi yang akan mendorong adanya inovasi-inovasi baru? Jadi seenggaknya ini bisa jadi clue buat teman-teman engineer yang lain dalam misalnya memilih akan mengembangkan teknologi apa yang disesuaikan dengan kebutuhan market 5-10 tahun mendatang yang kamu prediksikan. Oke. Pertama yang pasti gara-gara pandemi ini influxnya gelombang besarnya itu datang ke digitalisasi keseluruhan itu, seluruh company perlu digitalisasi dan sebagainya. Infrastrukturnya yang kurang banget. Kita pasti sangat kurang di infrastruktur. Resource di infrastruktur tuh kurang banget. Jadi itu peluangnya besar tuh kalau teman-teman masuk ke dunia infrastruktur itu, baik dari sisi semuanya sih infrastruktur ya, mau dari sisi network, komputasi maupun juga human capital itu kan sangat kurang banget. Makanya itu kesempatan besar tuh sebenarnya buat masuk ke situ. Tapi kan salah satunya di situ. Itu pasti. Nah, cuma kalau ngomongin industri, mungkin kalau saya boleh tebak-tebak, baik lagi kalau untuk pandemi ini berarti masuknya ke healthy lifestyle mungkin. Itu industri yang mungkin menarik ya untuk digeluti. Jadi gaya hidup yang sehat pasti masuk ke situ, karena ya kita udah merasakan hal-hal yang terjadi tahun-2 tahun belakangan, pasti kita ada memberikan nilai tambah ke hal seperti itulah, gaya hidup yang sehat. Karena misalnya kayak sekarang kita work from home, gimana caranya tetap menjadi gaya hidup yang sehat itu gitu, walaupun kita cuma di rumah aja. Itu banyak hal yang bisa dieksplor sih, baik dari sisi diet, dari sisi exercise, atau dari sisi mental health, dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan
kehidupan kita lah itu yang paling besar. Kemudian kalau misalnya ngomongin yang keren juga ya mungkin harus ngikutin ke teknologi baru yang lagi ngetren, ya itu bisa patut untuk dilihat juga ya. Tapi kalau yang seperti ini jujur ada resikonya lebih besar ya, karena kan bukan sesuatu yang pasti. Ngomongin teknologi besar misalnya kayak blockchain gitu, NFT, itu kan bukan sesuatu yang pasti ya. Tapi kalau misalnya kalian percaya dan pengen coba, itu pasti worth untuk dicoba gitu kan, hal seperti itu. Atau exploration gitu kan. Jadi ilmu roket dan rocket science itu kan juga lagi warak kan secara global, kan mungkin patut bisa dicoba juga gitu. Tapi kalau misalnya buat Indonesia mungkin saya lebih tertarik kalau misalnya ke bawah laut, sebenarnya itu teknologi yang menarik gitu. Kalau misalnya kita mau punya bawah laut yang sangat luas gitu, atau kemaritiman lah, pertahanan maritim, misalnya ngomongin ke militer gitu kan, itu kan juga menarik loh. Ya, ada hal-hal seperti juga kalau ngomongin isu global gitu kan, pertikaian di Laut Cina Selatan gitu kan, dan sebagainya macam hal-hal seperti ini kan juga terjadi. Jadi mungkin teknologi ke sana juga banyak peluangnya. Ya kayak main berita-berita itu kan juga banyak kan, drone, bla bla bla. Ya ternyata situlah. Iya. Tapi benar loh ya seperti kamu bilang tadi bahwa orang mulai punya kebutuhan untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Misal kayak dalam beberapa bulan belakangan di pandemi ini saya mulai ini nih berlangganan catering diet tuh. Pada sebelumnya itu nggak pernah gitu. Jadi tapi lebih aware pada kesehatan, lebih aware. Kemudian setiap pagi saya juga melakukan exercise lewat aplikasi HIIT ya, high intensive high impact training gitu. Dulunya nggak pernah. Jadi itu sendiri sih saya rasakan ya bahwa ada kebutuhan itu, dan tentu saja ada spending di situ. Jadi benar sih. Iya Ricky, dari pertanyaan dari saya sudah habis sih. Dari kamu ada pertanyaan nggak? Iya. Jadi saya. Kalau boleh nanya gitu kan, maksudnya tadi kan Mas Imam sudah tanya banyak mengenai ini dunia startup dan entrepreneurship. Saya juga wondering sih gitu, kayak buat saya tuh juga sedikit kalau Mas Imam bilang itu udah besar, sebenarnya enggak juga gitu. Kita masih kecil banget dibandingkan yang lain gitu. Jadi buat kita nih, misalnya kayak buat saya nih, pegiat startup nih, belajar kemana ya Mas menurut Mas gitu, kayak apakah di akademi kan banyak tuh kelas-kelasnya, tapi nggak tahu apakah ada juga tuh untuk yang pegiat startup gitu, jadi entrepreneurship gitu, atau nggak kemana gitu kita mau belajar ya, dan kita juga bisa berkembang. Iya, jadi gini, saya merasakan tentang pentingnya atau betapa kritikalnya setiap founder pada setiap founder startup untuk menemukan mentor dan ekosistem pembelajaran yang tepat buat dia, terutama mentor. Nah, tapi ya kalau kita bicara soal mentor ini, kalau mau dicari di mana juga begitu banyak tempat yang menyediakan itu. Karena gini, buat perlunya mentor ya, yang membimbing kita. Tantangan terbesar begini, tantangan terbesar yang saya rasakan sendiri sebagai founder adalah, pertama, jangan sampai kita merasa setelah melakukan sesuatu yang benar, tapi ternyata salah. Berarti kan harus ada orang yang jadi itu ketakutan yang sampai sekarang sih masih saya rasakan gitu. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu yang saya anggap benar ternyata salah. Dilanjutin aja gitu kan. Iya. Terus yang kedua,
uh, kita tahu kita itu sedang off track, sedang nggak bener, tapi nggak tahu yang benernya yang mana. Gitu. Iya ini salah, tapi dari begitu banyak opsi itu alternatif, yang bener tuh yang mana dari ini? Kemudian yang ketiga, kita tahu yang benar, gitu, hal yang benar. Oh, oke, ini hal yang benar. Tapi kadang nggak tahu harus mulainya dari mana. Hal-hal seperti itu ya sejak dulu sampai sekarang tetap saya rasakan. Dan itu soal pentingnya mentor, orang yang menjadi penunjuk arah buat kita. Saya sendiri merasa sangat beruntung berada pada ekosistemnya SOSV. SOSV itu adalah venture capitalnya Arkademi. Mereka US based. Kemudian mereka juga punya akselerator. Sekitar ada 5 atau 6 akselerator, dan Arkademi itu masuk di salah satunya, namanya MOX. MOX itu Mobile Only Accelerator yang pusatnya di Taiwan. Pada akselerator itulah kita dibimbing. Gitu. Pada akselerator itu dibimbing, dan mereka sangat care. Ya tentu sebagai kita kan portofolionya ya. Mereka sangat care. Setiap seminggu sekali kita check in, founder check in. Jadi diperiksa terus tuh kita ini masih on track apa enggak. Dan kemudian kita dibantu dengan mereka punya jaringan global mentor ratusan dalam berbagai macam vertikal dan skill set. Kita boleh kapanpun minta mentorship. Dan mereka sangat proaktif membantu kita. Jadi ya karena kita selalu rutin untuk check in, jadi kalau ada anomali terdeteksi gitu ya, kamu ini off track loh, gitu. Coba dibaikin, nanti saya temukan dengan ini ya, supaya kamu bisa belajar. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kamu lagi butuh apa, timmu lagi butuh apa, misalnya nanti kita bisa bantu. Misalnya kita dapat cukup banyak tuh ya, misalnya infrastruktur kredit dari AWS, GCP, bahkan ya perks lain lah, begitu. Kita difasilitasi demo day segala macam. Nah, saya merasa beruntung, gitu. Saya merasa beruntung bisa berada dalam ekosistem yang benar-benar bisa bantu saya untuk belajar, dan ini benar-benar orang experience-nya world class. Yang bahkan value yang mereka berikan kepada kami di Arkademi itu jauh lebih tinggi value daripada daripada investasi yang mereka tanamkan di kami. Jadi value support, mentorship, networking dan segala macam itu jauh lebih tinggi buat saya. Buat saya pribadi, bahwa Arkademi bisa sampai ke titik ini. Jadi Arkademi tidak akan bisa sampai ke titik ini tanpa kami masuk ke dalam ekosistem itu. Bahwa ya kemarin kami banyak, misalnya cara menentukan NSM aja, itu mereka yang bantu. Kemudian menemukan growth driver aja, gitu. Growth driver mereka yang bantuin. Kemudian dalam menentukan company OKR mereka yang bantuin. Itu kan semua acuan-acuan kita dalam melangkah kan. Saya sebut NSM, OKR dan segala macam. Kalau ini salah ditentuin nih, ya salah arah. Jadi mereka ngebenerin. Nah, jadi idealnya sih ya sebenarnya ya idealnya kalau menemukan para founder, menemukan mentor. Jadi kalau pembelajaran kita bisa belajar dari manapun, ya. Bisa dari Arkademi tentunya, atau bisa di tempat lain, di manapun lah, begitu. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mentor dan ekosistem yang mendukung. Nah, kalau mentor, saya pikir
yang paling tepat adalah mereka yang punya pengalaman yang relevan di bidang itu. Misalnya temukanlah mentor seorang founder yang sudah pernah melewati berbagai valley of death, gitu. Lembah kematian itu kan, kematian. Karena pengalamannya itu penting. Nah, kemudian kalau bisa bergabunglah ke dalam akselerator yang bisa memberikan support mentor. Percayalah, mentor itu penting banget. Jauh lebih penting daripada uang. Gitu. Lebih penting daripada perks-perks yang lain. Ya, itu sih menurut saya. Jadi bergabung ke dalam akselerator sebagai sebuah ekosistem dan penyedia mentor. Pengalaman saya sih seperti itu, Ricky. Kalau kamu ketemu mentormu di mana? Ya, selalu juga ketemu dengan mentor-mentor ini ya. Tapi lebih ke arah, saya kebetulan posisinya di CTO, jadi lebih ke arah technical mentor gitu. Ya itu sih, jadi ketika secara umum mungkin lebih kurangnya mirip sih gitu. Jadi, itu kan bajumu mentor. Oh, ini kan baju dari film, Pak. Oh gitu. cuman pasang doang gitu. Kamu boleh dong jadi mentor saya. Nggak kebalik ya, Mas. Gimana itu? Balik itu, nggak kebalik itu. Mungkin habis itu saya udah mau nanya nih, Mas Firman mau jadi mentor saya nggak? Wah, nggak mau saya. Nggak mau. Bukan siapa-siapa. Gimana? Jadi teman diskusi lah paling nggak kita ya. Iya, teman ngobrol. Teman ngobrol. Tapi saya kadang-kadang juga ini sih, kayak cold call gitu. Jadi beneran keliling connect, ngajak kenalan gitu. Bukan ngajak kenalan buat apa ya, ngajak kenalan untuk belajar gitu, diskusi gitu. Tapi kalau saya punya lebih banyaknya CTO ya. Jadi CTO perusahaan mana, saya connect beneran gitu. Kayak ini mau belajar dong gitu dari kamu gitu. Bahasanya lebih panjang. Dari kurang lebih sering kayak gitu saya. Karena emang nyari mentor juga, tapi sama kayak Mas Ilman diajak mau jadi mentor saya gitu kan, pasti segan atau gimana gitu. Jadi ngomong pertama yang kita pengen diskusi lah. Ya, jadi ngobrol. Sama dari senior alumni itu banyak kali ya. Sorry. Ya, Ricky masih ada pertanyaan buat saya? Udah sih, ini itu yang paling saya saat ini. Oh ya, ini ada dari daftar pertanyaan ada satu nih, saran pegiat tech startup supaya bisa tetap bertahan dan besar. Iya. Oh, iya betul ya. Itu juga tadi saya juga mau tanya tuh lupa. Jadi gimana cara supaya kita bisa tetap bertahan gitu. Tadi kan udah sempat dibahas juga competition dan segala macam, dan juga gimana cara supaya kita bisa jadi besar. Mungkin dari Mas Firman ada saran juga. Iya. Kalau saya sih nggak bisa memberikan saran ya, karena akademi juga belum besar, masih kecil gitu. masih kecil, belum apa-apa. Tapi begini, saya sendiri memulai kewirausahaan saya sejak saya berusia 20 tahun. Ya. Gitu. Salah satu yang saya pelajari adalah tapi ini tergantung karakter dari masing-masing ini ya, karakter founder ya, tentang dia mendirikan bisnis untuk apa. Tapi saya selalu melihat bahwa bisnis itu long run, dia itu maraton, dia bukan sprint. Setuju. Orang biasanya atau orang cenderung bisa mudah membayangkan bisnisnya akan jadi apa tahun depan atau 3 tahun lagi. Dia bisa punya bayangan. Tapi mungkin kalau ditanya bisnismu akan jadi apa 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, itu udah mulai kesulitan. Nah, kalau kita bicara bisnis sebagai sebuah maraton, dalam maraton itu yang paling harus dijaga. Jadi kan cara orang lari maraton itu pasti beda dong dengan cara orang lari sprint. Yeah. Dalam maraton tuh yang harus dijaga itu endurance dan seharusnya nafas ya. Nafasnya katanya harus panjang. Nah, kalau bisnis ada maraton maka itu direfleksikan lewat runway. Jadi ketahanan modal. Jadi ketahanan modalnya harus
harus harus mencukupi supaya dia bisa lari panjang. Supaya dia bisa lari panjang. Ini sebagai contoh nih, saya nggak akan bisa tidur kalau runway-nya Arkademi itu kurang dari 3 tahun. Saya nggak bisa tidur. Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun runway-nya, ketahanan modalnya, ya baru bisa tidur dikit. Dikit. Karena harus pikir yang lain juga kan. Jadi itu penting. Kemudian jadi gini, kenapa kita perlu nafas yang panjang, runway yang mencukupi gitu? Karena yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Dan untuk menurunkan derajat ketidakpastian itu, kita perlu waktu pasti. Di depan ini nggak jelas nih ada apa. Gitu. Dan dia bisa semakin jelas buat kita bisa temukan faktanya. Tapi itu perlu waktu kan. Dan ketika faktanya sudah jelas, belum tentu faktanya baik. Bisa seringkali faktanya juga jelek gitu. Sehingga kita harus pivot, harus mengimprove lagi segala macam, dan itu perlu waktu. Dan seiring waktu berjalan pasti ada uang yang terbakar kan. Gitu. Pasti ada uang yang terbakar. Dan kita harus punya bahan bakar yang cukup sampai untuk kita, ya namanya juga runway, untuk bisa lepas landas. Terus yang kedua, bergeraklah secara lean ya, ramping. Tapi itu enggak gampang mengucapkan ramping, karena kita harus menyesuaikan antara kebutuhan untuk ramping, karena dengan ramping itu kita bisa cepat, operation kita bisa lebih efisien. Tapi di sisi lain dengan naiknya skala bisnis atau dengan target-target usaha yang lebih besar, dia butuh resource kan, yang tentu saja tidak bisa makin tidak lean. Tentu aja makin tidak lean dengan berkembangnya skala bisnis. Nah, jadi itu harus diseimbangkan benar-benar. Bagaimana kita bisa tetap lean, tapi tidak mencegah kita untuk bisa tumbuh dengan cepat. Kemudian yang ketiga, itu bergerak dengan cepat. Jadi jadi di Arkademi itu ada core value-nya kami. Ini brave ya. Brave itu kepanjangan dari B itu bold berani, R itu resilient, tangguh, A itu autonomous, mandiri, V itu velocity, kecepatan, E itu empathy. Itu core value kami, dan salah satu core value yang paling penting adalah kecepatan. Jadi kami selalu sadar bahwa sebuah company di masa-masa awal pasti berhadapan dengan begitu banyak ketidakpastian, pasti. Dan apapun yang berada di belakang ketidakpastian itu ya bisa buruk, bisa baik. Gitu. Nah, kita harus segera mendapatkan faktanya. Nah, kalau buruk ya kita tinggalin. Kalau baik kita optimize. Dalam mengungkapkan ketidakpastian itu kita harus cepat dapatnya. Jadi dapatlah kepastian itu dengan cepat. Dan kan begini, prinsipnya pada setiap kewirausahaan adalah kesediaan untuk menghadapi ketidakpastian. Pasti dong, setiap wirausaha itu yang dia hadapi ketidakpastian. Kalau yang pasti-pasti aja, ya saya pikir mungkin bukan wirausahawan itu ya. Mungkin main proyek. Misalnya punya kenalan, kroni, main proyek, ini masih pasti aja mungkin. Nah, tapi setiap kewirausahaan pasti berhadapan dengan ketidakpastian. Dan bagaimana dia menaklukkan ketidakpastian itu. Dan untuk menemukan fakta yang ada di baliknya. Nah,
untuk menemukan untuk berhadapan dengan ketidakpastian itu ya harus cepat bergeraknya. Karena bagaimanapun resource kita terbatas. Modal kita bukannya unlimited gitu. Bisa bergerak lambat santai-santai baru ketahuan faktanya misalnya 1 tahun mendatang gitu. Ya 1 tahun kan ada uang yang terbakar, ada burn rate-nya gitu. Nah, resource kita terbatas, kemudian kita berada dalam kompetisi, apalagi kompetisi dalam teknologi ya, dia begitu cepat. Kemudian ketiga bahwa kompetitor kita itu bukannya bermanis-manis loh, gitu. Mereka juga ya bertarung secara keras sehingga tidak ada alasan buat kita untuk business as usual. Kita harus cepat. Gitu. Jangan lama-lama, lakukan eksekusi dengan cepat. Karena saya juga beranggapan begini bahwa setiap orang tuh bisa punya ide kok. Setiap orang bisa punya ide, bisa punya gagasan, tapi yang paling membedakan adalah bagaimana cara mengeksekusinya. Di tempat kami, eksekusilah dengan cepat, ambillah keputusan dengan berani, jangan takut salah. Yang salah adalah kalau tidak mengambil keputusan, kalau tidak bergerak dengan cepat, itu salah. Setuju banget tuh, Mas. Gitu ya? Ya, itu setuju banget. Yang salah tuh kalau nggak berani ngambil keputusan, nggak mau bergerak tuh salah. Iya. Ya, kira-kira seperti itulah dari kami yang masih kecil ini. Gimana? Masih kecil karena ambisinya besar gitu kan, masih kecil dibandingkan akademi 10 tahun lagi. Amin. Iya Ricky, saya pikir our time is up. Ini udah keenakan nih ngobrol sama kamu. Makasih banyak ya. Ya. Terima kasih juga. Ya, makasih banyak Ricky sudah bersedia menjadi mentor saya dan mentor teman-teman yang lain di Akademi dan para audiens. Sebuah kebanggaan dan kehormatan buat kita semua dengan adanya kamu di sini. Kita mendapatkan insight, mendapatkan ilmu dari kamu yang saya pikir pastinya sangat berguna buat saya pribadi, buat teman-teman di Akademi, dan semoga buat teman-teman yang lain. Semoga nanti kita bisa dapat waktu untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Ya, amin. Ya Ricky, makasih banyak. Salam buat teman-teman di Cicil ya. Ya, salam juga buat teman-teman Akademi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya sudah bersedia ngobrol dengan kami di sini dan memberikan insight yang begitu luar biasa. Saya pikir sangat banyak nilai berharga yang bisa didapatkan oleh Akademi dan para audiens podcast ini dari pandangan-pandangan kamu tadi. Kehormatan besar bagi Level Up dan Akademi dengan hadirnya kamu di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Level Up. Level Up akan kembali tayang dengan menghadirkan guest yang inspiratif dan luar biasa on the next episode of our podcast. Pasti bisa.